Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janu Bintang Atila dengan NIM 23060916. Di sini saya akan menjelaskan tentang service portfolio management dengan studi kasus perusahaan BRI. Untuk pengertiannya sendiri yaitu service portfolio management adalah proses pengelolaan portofolio layanan yang mencakup perencanaan, desain, pengembangan, pengiriman, dan manajemen layanan TI untuk memastikan organisasi memiliki kombinasi layanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan strategi layanan. Lalu untuk tujuannya yang pertama adalah menyelaraskan agar lebih baik antara TI dan bisnis. Untuk yang kedua meningkatkan pengambilan keputusan tentang proyek dan pengeluaran. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas layanan. Dan lalu untuk manfaatnya yang pertama yaitu pengelolaan layanan yang terstruktur, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, lalu yang ketiga optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, lalu untuk masuk ke materinya yaitu yang pertama service pipeline. Service pipeline mencakup semua layanan yang sedang dirancang, dikembangkan atau diuji coba dan belum tersedia untuk publik. Yang pertama yaitu Continual Service Improvement atau CSI. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, kepuasan nasabah. Contohnya di sini yaitu BRI terus menyempurnakan aplikasi Brimo misalnya dengan menambahkan fitur login dengan wajah atau yang kita kenal dengan Face ID dan meningkatkan tagihan otomatis berdasarkan saran pengguna. Untuk yang kedua yaitu market space. Tujuannya yaitu menjadi dasar pengembangan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Contohnya BRI melihat banyak masyarakat desa belum terakses layanan perbankan sehingga menciptakan BRI Link untuk menjangkau mereka lewat agen. Yang ketiga yaitu service concept. Tujuannya menentukan arah dan tujuan dari layanan baru yang ingin dibuat. Contohnya yaitu ide awal BRI Ceria lahir sebagai solusi pinjaman digital yang cepat tanpa kartu kredit untuk pengguna e-commerce. Yang keempat yaitu service design. Tujuannya yaitu untuk menjamin layanan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan aman. Contoh di BRI adalah dalam mendesain fitur pembuka rekening digital, BRI memastikan integrasi sistem verifikasi eKTP dan selfie untuk keamanan. Lalu yang kelima yaitu customer. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua layanan yang dirancang berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan pelanggan. Contohnya yaitu nasabah UMKM yang menggunakan layanan pinjaman KUR digital BRI untuk mengembangkan usaha mereka. Lalu yang kedua yaitu service katalog. Service katalog adalah kumpulan layanan yang aktif dan tersedia untuk digunakan oleh nasabah saat ini. Yang pertama yaitu service transaction, bertujuan menjamin bahwa layanan siap digunakan tanpa ada kendala yang besar. Contohnya sebelum merilis BIMO versi baru, BRI melakukan uji coba internal pada pegawai dan nasabah terbatas untuk memastikan kelancaran. Lalu yang kedua third party katalog bertujuan untuk menambah fungsi dan nilai layanan tanpa membangun semuanya sendiri. Jadi ini seperti partnership. Contohnya di sini yaitu BRI menggandeng e-commerce seperti Tokopedia dan Traveloka untuk integrasi BRI Ceria sebagai metode pembayaran cicilan. Jadi di sini BRI mempunyai partner yaitu Tokopedia dan Traveloka sebagai metode pembayaran cicilan. Yang ketiga yaitu service operation. Tujuannya menjaga performa layanan tetap optimal, andal dan mudah diakses. Contoh ATM Brimo dan internet banking BRI aktif 24 jam dengan sistem pemantauan otomatis untuk memastikan uptime maksimal. Yang ketiga yaitu retriage service. Retriage service di sini bertujuan menyederhanakan portofolio dan mengalokasi sumber daya ke layanan yang lebih relevan. Contoh di BRI-nya adalah layanan SMS banking manual. Layanan SMS banking manual secara bertahap dihentikan karena digantikan oleh Brimo yang lebih canggih dan aman. Lalu untuk yang terakhir yaitu untuk kesimpulan di sini adalah service portfolio management merupakan proses strategi yang sangat penting bagi perusahaan seperti BRI dalam mengelola seluruh siklus hidup layanan secara terstruktur. Proses ini memastikan bahwa setiap layanan dari tahap awal hingga dihentikan dikelola dengan tujuan menciptakan nilai maksimal bagi perusahaan dan nasabah.
Terdapat 3 komponen utama dalam service portofolio. Ya, yang pertama yaitu service pipeline, yaitu layanan yang sedang dikembangkan dan belum diluncurkan di BRI. Ini cukup inovatif seperti pengembangan fitur baru dalam BRIMO dan layanan digital pinjaman seperti BRI Ceria. Lalu yang kedua yaitu service katalog yang mencakup layanan aktif yang digunakan oleh nasabah seperti BRIMO, internet banking, layanan ATM, dan kerjasama pembayaran digital. Layanan ini dikelola secara aktif untuk menjaga kualitas dan keandalan. Yang ketiga yaitu retrieve service adalah layanan yang telah dihentikan secara resmi, misalnya seperti SMS banking manual yang kini telah tergantikan oleh teknologi digital yang lebih efisien dan user friendly. Dengan menerapkan service portfolio management, BRI mampu menjaga efektivitas operasional, memastikan layanan tetap relevan, dan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, serta mendukung transformasi digital perusahaan secara berkelanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.